Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sama kelompok 7 offering itu. Perkenalkan, saya Nanda Mas dan saya ini. Dan saya host kedua yaitu Egal Faizin Saputro serta narasumber kita yang pertama yaitu ada Anya Bella Kiri. Saya Yovisa Meza Putri. Saya Muhammad Tegar Rizkyanto. Nah, ini topik kita itu tentang isu feminisme disorientasi seksual. Nah, kan lagi marak-maraknya gitu ya. Menurut Yuzu nih, apa sih feminisme itu? Kalau menurut saya itu feminisme itu gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus feminisme itu didasarkan pada keyakinan bahwa jantina tidak boleh menjadi faktor penentu dalam menentukan hak-hak dan identitas sosial seseorang. Nah, selanjutnya feminisme itu memiliki berbagai aliran. Di antaranya tuh ada feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis, feminisme marxis, ada ekofeminis, feminis Islam, anarkofeminis, Afro-American feminis, dan ada feminis dunia ketiga. Nah, feminis ini muncul pada akhir abad ke-19. Feminisme ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dengan kolaborasi bukan persaingan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa feminisme ini bertentangan dengan Islam. Begitu menurut saya. Jadi kalau apa namanya laki-laki. Terus kalau ini kan kayak feminisme kan kayak tantangan utama apa yang dihadapi sama gerakan feminisme saat ini, kayak tantangan harus yang dilakukan gitu. Tantangan yang harus dilakukan. Yang pasti feminisme itu kan sekarang tuh pasti mendapatkan stigma negatif ya dari masyarakat karena dianggap masyarakat tuh feminisme itu menginginkan kebebasan tanpa batas. Padahal feminisme ini kan ada untuk menolong perempuan-perempuan yang sedang memperjuangkan haknya sebagai perempuan untuk dalam hal pendidikan, terus pekerjaan gitu. Misalnya di suatu perusahaan ada promosi jabatan. Nah, promosi jabatan ini kan pasti biasanya didahulukan itu kepada laki-laki kan. Tapi feminisme itu menuntut hak yang sama gitu. Kalau perempuan dan laki-laki sama, perempuan pun punya hak untuk mendapatkan promosi jabatan walaupun dia perempuan gitu. Oh, sama. Kan tadi kayak apa namanya kayak stigma gitu, stigma negatif gitu ya. Nah, kayak bagaimana cara kamu kayak mengurangi stigma itu terhadap masyarakat, kayak perspektif Islam lah. Kalau ditarik itu sebenarnya feminisme itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam ya, justru sama gitu. Karena dalam Islam kan untuk Allah itu memerintahkan untuk menyamakan perlakuan terhadap kaum perempuan dan kaum laki-laki. Islam juga tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan juga misalnya kita ambil contoh dari kisah istri Nabi yaitu Siti Khadijah gitu. Walaupun beliau sudah menikah gitu, beliau masih bisa bekerja, beliau masih bisa
melakukan hal-hal yang beliau suka gitu semasa hidupnya gitu. Dan Islam sama sekali tidak melarang itu. Yang terpenting dia tidak lupa kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dan dia tahu batasannya. Kebebasan yang diartikan di sini adalah kebebasan yang tahu batasannya. Yang bisa menentukan batasan itu kan diri kita sendiri gitu. Uh, Jadi sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, justru selaras gitu. Karena Islam juga tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan maksudnya tidak ada perbedaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Yusuf itu gimana? Sikap negatif terhadap perspektif Islam secara efektif lah. Kalau menurut saya tuh upayanya tuh tergantung ya dari individu, masyarakat, apa pemerintah. Tapi bisa diambil dari sisi lainnya tuh seharusnya ada edukasi dan kesadaran. Nah itu penting buat nyebarin informasi untuk kesehatan mental, menghapus stigma-stigma yang berkaitan dengan perempuan. Terus ada program edukasi dan kesadaran di tempat kerja, sekolah, dan masyarakat. Nah itu dapat membantu mengubah pandangannya negatif. Nah yang kedua ada penghapusan stereotip. Nah itu masyarakat perlu berusaha untuk menghapus dan ekspektasi yang tidak realistis terhadap perempuan, baik itu dalam hal penampilan fisik, peran tradisional, maupun kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Terus yang ketiga itu ada penguatan dukungan sosial. Itu membangun komunitas yang mendukung antara perempuan dan dapat membantu mengurangi dampak stigma-stigma negatif terhadap kesehatan mental. Nah, berikutnya yang keempat ada akses terhadap layanan kesehatan masyarakat itu. Penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan mental. Intinya yang berkualitas lah, nggak abal-abal. Nah, itu termasuk akses ke terapis yang terlatih, terus dukungan psikologis. Nah, di situ terdapat informasi tentang cara mengatasi masalah kesehatan mental. Yang kelima ada pemberdayaan perempuan. Memperdayakan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik. Itu membantu mengurangi stigma-stigma negatif terhadap mereka. Ketika perempuan memiliki otonomi dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri, mereka cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan hambatan yang muncul. Yang keenam, ada penggunaan media yang bijak. Itu seharusnya harus ditetapkan. Soalnya media ini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perempuan. Yang ketujuh, itu ada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga itu harus mengambil langkah-langkah yang penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan menegakkan hukum terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. Itu termasuk melindungi hak reproduksi, hak ekonomi, dan hak-hak hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap perempuan dalam kesehatan mental. Demikian, perempuan akan merasa lebih didukung, dihargai, dan mampu mencapai potensi penuh mereka dalam mencapai kehidupan yang lebih sehat. Jadi tanpa stigma-stigma negatif gitulah menurut saya. Tambah satu lagi nih, bagaimana sih kayak media massa berperan dalam menyebarluaskan feminisme itu tadi. Kayak informasi terkait feminisme, kayak bagaimana media massa berperan dalam informasi terkait tentang feminisme. Menurut Ani? Berperan sangat besar ya, tapi kalau misalnya masih seputaran situs online, misalnya Instagram, Facebook, dan lain-lain gitu. Misalnya dalam diadakannya sosialisasi secara online gitu. Jadi semua orang yang ingin tahu tentang feminisme ini
bisa mengakses dengan mudah tanpa perlu pergi jauh-jauh gitu, bisa dilakukan secara online. Terus misalnya memposting poster-poster tentang perempuan gitu, tentang hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan. Terus misalnya posting saat hari perempuan, misalnya hari perempuan sedunia gitu. Terus kenapa bisa media massa ini berperan besar? Karena ketika misalnya ada isu-isu gitu, kita bisa langsung memviralkan gitu. Misalnya ada perempuan yang dilecehkan gitu, tidak mendapat keadilan, udah cari keadilan di mana-mana, di sana dia langsung misalnya buat tweetan di Twitter, terus viral. Nah, di situ langsung Komnas Perempuan bergerak, terutama yang di daerah si perempuan ini gitu, memberi perlindungan gitu, memberi dia ruang aman. Makanya media massa sangat berperan besar untuk mengisukan tentang feminisme. Ya jadi kayak di Twitter perempuan itu dan curhat gitu gak sih kayak tentang kayak peristiwa di jalan gitu dia gitu kan. Terus kayak kalau Yuzu nih pandangan umum masyarakat itu terhadap feminisme itu kayak gimana sih? Kalau Yuzu menurut Yuzu Dengan masyarakat. pandangan masyarakat, ya masyarakat umum terhadap feminisme. Kalau pandangan masyarakat itu ada yang baik sama ada yang kurang baik ya. Apalagi kalau tentang kesetaraan gender. Kalau kata Gen Z itu lelaki itu lebih menguntungkan daripada perempuan. Jadi mereka kebanyakan tuh kayak nindas-nindas gitulah tanpa sebab. Seharusnya masyarakat itu kayak nggak usah lah namanya tuh kayak ada kesetaraan gender tuh, karena kan kita kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk sosial gitu kan. Jadi ya intinya kita harus kayak Pancasila kedua lah, harus sama-sama bisa menjunjung tinggi rasa sosial antara manusia. Kayak nggak usah mandang kamu tuh laki-laki jangan kayak bla 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 bla, kamu tuh perempuan jangan kayak bla 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 gitu kan. Jadi kayak ya sama-sama manusia harus memaklumi gitulah. Terus nih ada peran peran apa yang dimainkan oleh lembaga pendidikan untuk mengedukasi tentang isu ini gitu. Bagaimana ya? Peran lembaga pendidikan. Sebenarnya lembaga pendidikan itu sebenarnya harusnya netral ya gitu. Tidak kelihatan terlalu mendukung dan tidak kelihatan tidak mendukung gitu. Tapi semakin kesini gitu di setiap sekolah atau kampus gitu pasti kan ada apa ya, lupa namanya, untuk kayak semacam Komnas gitu, Komnas perlindungan terhadap perempuan gitu. Jadi misal ada kejadian apa atau seperti apa, itu mereka cepat tanggapnya gitu. Dan mereka memang itu tugas mereka untuk menolong. Tapi balik lagi karena isu feminisme ini sangat masih banyak sekali stigma negatifnya, lembaga-lembaga pendidikan itu bersikap netral gitu. Walaupun ada beberapa yang mendukung, ada yang tidak mendukung gitu, supaya tidak menimbulkan keributan gitu. Boleh bersuara, bukan dilarang bersuara ya gitu, tapi sebaiknya gitu. Karena ini lembaga pendidikan dan feminisme mendapat stigma negatif masih agak susah sekarang. Kalau menurut Yesus gimana? Peran pendidikan tadi. Peran apa yang dimainkan peran pendidikan dalam mendidik
mengedukasi generasi muda untuk isu ini. Bentar. Ke sekolah. Kalau peran pendidikan tuh seharusnya tuh mereka membentuk pandangan dan sikap generasi muda terhadap kesetaraan gender. Terus menjamin kesempatan bagi setiap siswa untuk berkembang dan berprestasi. Intinya kita harus mengatasi kesenjangan sosial dan gender di institusi pendidikan. Mengadvokasi kebijakan dan praktik pendidikan yang melindungi hak-hak perempuan. Terus kita tuh seharusnya ya dalam pendidikan tuh harus meningkatkan kesadaran tentang isu gender dan dampak diskriminasi. Soalnya diskriminasi perempuan tuh dalam sistem pendidikan itu dapat mengancam kesetaraan gender. Terus ada faktor ekonomi. Itu dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tuh, soalnya kan banyak sekarang kayak perempuan tuh kena KIP, terus hidup hedon gitu kan. Kebanyakan di-upload di sosmed kayak gitu-gitu. Itu juga masuk ke dalam sistem patriarki, terus norma-norma sosial budaya gitulah. Bisa batasin kesempatan perempuan dalam berpendidikan karena kelakuan mereka sendiri. Jadi intinya kita harus sama-sama sadar diri ya, bukan dari sistem pendidikannya juga kan. Dari manusia juga harus sadar diri gitu. Soalnya kan kurikulum punya peran penting kan dalam menjamin kesempatan yang setara bagi anak perempuan ataupun laki-laki. Itu. Laki-laki ya. Ya. Eka, apakah ada pertanyaan Eka? Boleh Eka. Oke, sekarang kan kita sudah membahas tentang feminisme nih di dalam dunia Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang disorientasi seksual. Nah, di sini kan ada beberapa narasumber nih. Salah satunya ada Kak Tegar. Saya akan menanyakan apa sih definisi menurut Kak Tegar sendiri yang dimaksud dengan disorientasi seksual tersebut? Disorientasi seksual adalah kondisi di mana seseorang mengalami kebingungan atau penyimpangan terhadap orientasi seksualnya. Seringkali melibatkan pertama perilaku ketertarikan atau identitas seksual yang tidak sesuai dengan norma biologis atau ajaran agama tertentu. Baik, kalau menurut Kak Tegar itu seperti itu ya. Nah, jadi disorientasi seksual ini menurut yang kita cari search di internet ini ada beberapa faktor yang mengalaminya. Yang pertama faktor perkembangan identitas diri. Soalnya kan pada masa remaja ini kan banyak nih seseorang itu masih dalam proses memahami jati dirinya, termasuk orientasi seksualnya tersebut. Terus yang faktor kedua yaitu tekanan sosial dan budaya. Nah, menurut Kak Tegar, kan ini ada faktor tentang tekanan sosial dan budaya. Apakah ada di lingkungan masyarakat Kak Tegar ini yang mengalami disorientasi seksual tersebut? Pandangan masyarakat itu ya, Pak? Iya. Enggak. Ya, banyak. Apakah ada nih, misal ada tetangga Kak Tegar atau siapa Kak Tegar yang mengalami disorientasi seksual tersebut? Sebagian besar tetangga saya menganggap disorientasi seksual sebagai sesuatu yang menyimpang atau bertentangan dengan norma sosial dan agama. Namun di era modern ini yang lebih populer hari ini sering dianggap sebagai dari kebebasan individu. Berarti sangat menyimpang ya Kak Tegar kalau menurut Kak Tegar sendiri lingkungannya. Mungkin nggak afdol nih kalau cuma nanya ke yang laki-laki aja. Mungkin dari Kak Anya sendiri, apakah ada yang mengalami disorientasi seksual di lingkungannya Kak Anya? Sejauh ini saya belum pernah melihat ya. Belum pernah melihat juga. Belum ada kalau kerabat dekat gitu, baik teman dekat atau jangan saudara sampai ada gitu. Kak ya, karena sangat menyimpang rupanya. Terus kita kembali ke topik disorientasi seksual kembali tentang Kak Tegar nih, mau tanya lagi ke Kak Tegar, boleh Kak? Boleh, ya. Mengapa sih Silakan, boleh. Disorientasi seksual itu kan sangat menyimpang di Islam. Itu kenapa kok sangat menyimpang? Menurut Kak Tegar sendiri itu seperti apa?
dalam ajaran Islam sepengetahuan saya ya, dalam Ya, ajaran Islam sepengetahuan itu Kak Tegar aja. Soalnya hubungan bukan Ustadz. seksual hanya dihalalkan dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sesuai fitrah manusia. Disorientasi seksual dianggap menyimpang dan dari ketentuan syariat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak Islam. Selain itu, tindakan seperti ini, seperti homoseksual atau sesama jenis itu dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Oh, jadi sangat-sangat dilarang ya dalam hadis Al-Quran sendiri, Kak ya. Terus dari Dilarang. penyimpangan tersebut itu dampak negatif bagi Kak Tegar sendiri atau bagi orang-orang sekitar itu gimana sih Kak tentang disorientasi seksual ini? Dampak bagi saya sendiri itu menyebabkan konflik batin atau stigma sosial dan gangguan psikolog atau gangguan mental seperti cemas atau depresi. Sampai psikolog itu ya Mas ya. Iya, Saya pakai kira psikolog. parah banget Mas. Kalau dampak bagi ini masyarakat itu mengurangi nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial dan menimbulkan permasalahan terkait norma dan hukum tersebut. kalau dampak negatif kan seperti kita ketahui kan banyak sekali nih yang mengalami disorientasi seksual seperti homoseksual atau lesbian atau gay atau gitu kan. Ya. Menurut Kak Yuzu nih, gimana sih dampak negatif disorientasi seksual tersebut, Kak? Apakah merugikan atau gimana kalau di lingkungan Kakak sendiri? Dampak negatifnya tuh banyak ya, nggak dari segi fisik atau psikologi, tapi kebanyakan kita dapat itu kalau misal orang-orang seperti itu tuh pasti dari mentalnya tuh kena, psikologisnya tuh kena, fisiknya juga kena. Terus dampak negatifnya tuh contohnya bahkan kalau mereka dibully gara-gara masalah seksualitas mereka itu pasti kayak self harm gitu kan, kayak nyalahin diri mereka sendiri gitu kan. Jadi intinya dampak negatifnya tuh banyak intinya. Banyak sekali. Tapi kalau kita nyari tahu dampak negatifnya ke mereka tuh, mereka pasti kan kayak ngapain sih ngurusin hidupku, ngapain sih gitu kan kayak. Ya benar. Nah kan, jadi kita cuma bisa nasehatin mereka, tapi kita nggak usah kayak ikut masalah hidup mereka karena itu juga hak manusia juga kan gitu. Ya, tapi kalau kita mau marah ke mereka tuh juga bisa. Karena kan negara kita kan udah ngelarang tentang perbelokan itu kayak LGBT itu kan ngelarang kan negara kita kan. Dan nggak normalisasi. Jadi kita juga bisa marahin mereka, tapi mereka juga boleh nggak nerima nasihat kita. Jadi balik ke diri masing-masing lah. Mungkin itu mereka itu hak mereka sendiri ya. Cuma kan itu sudah menyimpang dalam aturan, dalam undang-undang kan sudah diatur. Jadi itu menyimpang. Seperti itu Kak ya. Oke, mungkin dari dampak disorientasi seksual ini kan sangat-sangat merugikan nih bagi negara maupun diri kita sendiri. Kalau menurut Kak Tegar nih, gimana sih kalau ada seseorang nih yang melakukan disorientasi seksual di lingkungan Kak Tegar sendiri? Kak Tegar ini akan melakukan solusinya itu seperti apa sih? Kalau misal ada orang yang homo atau orang yang lainnya lah yang disorientasi seksual, gimana menurut Kak Tegar? Kalau saya sendiri ya, cara mengatasinya saya jauh-jauh dari orang tersebut dan tidak ingin mengenalnya lagi. Waduh, langsung dijauhin gitu Kak ya? Sampai segitunya Pak. Apa nggak misal diberi tahu informasi yang tepat diberi bimbingan, ya bimbingan kayak dikasih tahu gitu. kalau kamu itu kayak gini-gini bisa menyebabkan jadi kayak disindirin orang gitu apa gimana gitu. Kalau misal yang diituin ngeyel gimana Mas? Apa Mas? Orang yang Mas kasih solusinya gitu Mas. Kalau orangnya ngeyel gitu Mas. Ya itu sangat sulit Mas kalau orangnya ngeyel Mas. Jadi harus gimana ya, ngomongnya itu di apa ngomongnya itu harus pelan-pelan gitulah kalau sama orang ngeyel, nggak bisa langsung ya gitu. Diajak anulah
Ya Ya, kayak semua misal itu nih kayak kayak gitu ya. Misal kayak ngapain kayak kata Mbak Yusuf tadi kan kayak ngapain sih urusin kayak gitu. Kayak solusinya gimana sih Mas kayak gitu Mas? coba ketika dijawab Ya, gimana solusinya. Apa Mas? Nggak kedengeran Mas, kurang keras. kayak kayak semisal nih ada orang gay kayak di depan Mas Tegar gitu ya. Nah, kata Kak Yusuf kan kayak tadi bilang kayak eh, ngapain sih ngurusin hidup hidup orang kayak gitu. Nah, solusinya kan gitu ngeyel kan Mas ya. Nah, solusinya kalau menurut Mas Tegar itu gimana sih Mas? Ya kalau bisa kita harus menasehati orang tersebut lah. Harus dikasih nasihat atau arahan menuju ke jalan yang benar. Oh iya ya Mas. Iya. Benar, benar. Benar. Berarti semua ini kembali ke hak masing-masing, tetapi itu kita sebutkan kalau disorientasi seksual itu merupakan kegiatan yang sangat menyimpang baik dari ajaran Islam, negara maupun diri kita sendiri gitu kan Kak ya. Kita kembali ke solusi, tetapi kita harus dalam yang ajaran Islam nih. Kalau menurut Kak Tegar lagi nih, boleh nggak Kak tanya sekali lagi? Boleh ya? Boleh dong Kak. Oke. Bagaimana cara menolong orang-orang yang mengalami disorientasi seksual ini yang tidak menemukan jati dirinya itu dalam ajaran Islam itu bagaimana Kak? Cara menolong orang yang mengalami disorientasi seksual tersebut. Melalui spiritual, kajian agama, dan konseling berbasis syariat. Oh, jadi kayak ngaji-ngaji gitu Mas ya? Ya, Kayak ikut ngaji, eh, Oh, ikut ada ke ngaji. ceramah gitu kita pengajian. ikut. Misal ke pengajian Oh, Gus Ikdam atau siapa itu yang lagi viral? Yang oh ini viral Mas, Gus Miftah. ya beli es teh gitu Mas ya? Oh iya Mas Ya, ya. Oh Gus iya. Oh iya. Waduh, kok nyebut gitu Mas? Jangan ya, jangan. Kalau menurut Kak Anya nih kan ini ada salah satu narasumber kita yang sangat islami gitu ya kalau dilihat dari sini. Menurut Kak Anya ini Iya. bagaimana sih ya kalau itu menolong sebelah saya orang-orang Islamik. ini, menolong orang-orang yang mengenai disorientasi seksual dalam ajaran Islam? Yang pertama sih kita beri ruang untuk memahami dia. Dia mungkin lagi kebingungan gitu. Sebenarnya Iya. jati diri dia ini apa sih gitu kan. Terus coba bawa ke lingkungan positif. Misalnya kalau misalnya cari tahu mungkin ada trauma nih, makanya menyebabkan dia disorientasi seksual. Kalau kita misalnya ini trauma ya kita bawa ke psikolog gitu. Kita rangkul gitu sebisa kita. Terus kita uh, bawa dia ikut kajian-kajian positif gitu. Terus juga konsultasi sama yang lebih ahli. Mungkin ada orang yang lebih ahli udah biasa gitu menangani masalah ini. Baik, Kak. Ya, Jadi begitu. kalau kita menemukan orang yang mengalami disorientasi seksual itu, maka kita benar kata Kak Anya itu bisa kita bawa ke konselor atau ke psikolog, bisa cara kita mengetahui orang itu sifatnya bagaimana kita bisa lakukan ke psikolog itu sangat-sangat benar Kak Anya jawabannya tersebut. Lanjut ya, kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya itu apa sih yang diupayakan pemerintah ini dalam mengatasi disorientasi seksual ini. Menurut Kak Tegar itu upaya-upaya pemerintah itu apakah udah ada pada tahun ini atau hari ini, apakah ada Kak yang mengatur tentang disorientasi seksual tersebut? Nah, ada yang pertama itu pemerintah itu membuat program edukasi berbasis moral dan agama di sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, menyediakan layanan konseling dan rehabilitas untuk individu yang mengalami disorientasi seksual. Yang ketiga, mengatur regulasi yang mendukung nilai-nilai keluarga dan agama sesuai budaya. Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi antara lembaga agama, pendidikan, dan kesehatan untuk menangani isu ini secara komprehensif. Seperti itu Kak. Jadi Upaya pemerintah dalam upaya-upaya pemerintah sangat bagus ya Kak buat mengalami disorientasi seksual tersebut ya. ya sangat bagus. Selanjutnya nih sebagai misal kita sebagai orang tua nih Kak ya. Umpamakan kita sebagai orang tua
Itu kalau kita mempunyai anak yang mengalami disorientasi seksual itu pandangan kita sebagai orang tua itu seperti apa, Kak? Kalau menurut Kak Anya sendiri bagaimana, Kak? Kalau misal ada anak kita sendiri mengalami disorientasi seksual, kita akan, maksudnya gitu, apa yang akan kita lakukan? Seperti itu, Kak. Em, kalau yang dari saya lihat ya, maksudnya itu tuh Iya. kebanyakan kurang kasih sayang ya. Misalnya lesbi, ya mungkin kurang kasih sayang ibunya atau ayahnya, bisa juga sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya tugas kita misalnya sebagai orang tua ya, tentu saja merangkul anak kita gitu. Sebelum menyalahkan Merangkul. anak kita mencari tahu dulu nih, kenapa anak kita bisa seperti ini, kemana peran kita selama ini, sampai anak kita mencari-cari kasih sayang dari orang lain. Gitu. Benar, Penuhi Kak. dulu tabung cintanya untuk anak-anak kita gitu. Jadi Dan kasih, juga ya ya, kasih bahwa sayang orang tua itu konsultasi sangat juga, penting ya. iya benar sekali. Kalau menurut Kak Bahwa Tegar sendiri konsultasi sebagai, psikolog. oh iya ya Kak, siap Kak. Kalau menurut Kak Tegar nih, kalau kan ntar jadi kepala keluarga nih, gimana sih menurut Kak Tegar kalau mempunyai anggota keluarga yang seperti itu, Kak? Gimana Ya, Kak? saya sebagai orang tua harus membimbing anak-anak yang itu ke jalan yang benar. Misal anaknya mengalami apa homoseksual, atau kalau laki-laki homo, kalau perempuan kan lesbi gitu ya. Misal punya anak laki-laki Ya, nih, kita harus bisa ya, menasehati anak kita tersebut untuk tidak biar gak gay melakukan gitu hal-hal loh. seperti itu, yang terutama golongan teman atau lingkungan sekitar gitulah. Oke, oke. Hmm, Eh, yeah. kita kembali ke narasumber satu lagi, yaitu Kak Yuzu nih. Boleh tanya Kakak? Satu pertanyaan lagi, Kak. Kalau misal ada Boleh. teman Kakak sendiri nih, maupun di lingkungan universitas atau lingkungan teman kampung gitu, kalau yang mengalami disorientasi seksual itu bagaimana Kak menurut Kakak? Apakah menyimpang? Apa yang harus Kakak lakukan seperti itu, Kak? Kalau menyimpang itu pasti ya. Pasti ya. Kalau solusinya tuh sama kayak dibilangin Anya tadi, kita tuh kalau kalau mau ya kita tuh harus merangkul mereka terus nanya, kamu kayak gini kenapa gitu kan, asal usulnya tuh gimana tiba-tiba jadi homoseksual, jadi lesbian, itu asal usulnya tuh gimana. Tapi kita tuh cara nanya itu jangan kayak kamu tuh kenapa tiba-tiba jadi lesbi gitu, itu tuh salah. Jadi kita Sangat-sangat tuh salah harus itu, Kak. pelan-pelan gitu kan, tapi Pelan-pelan. tergantung orangnya juga yang kita tanya gitu kan, tergantung narasumbernya mau dibantu cerita apa dia lebih milih diem sendiri gitu. Seperti itu, Tapi Kak ya. kalau menyimpang tuh pasti ya, mereka tuh kayaknya sadar atas kelakuan mereka jadi kayak gitu, tapi mereka tuh nggak bisa ngomongin maunya mereka tuh maunya tuh gimana aslinya, kayak gitu. Oh, jadi Jadi kayak tergantung, butuh someone to talk gitu, Kak ya. iya butuh someone to talk tuh benar. Sangat-sangat benar, Kak. Jadi menurut undang-undang juga kan menyimpang nih. Terus bagaimana sih cara mengatasi atau misal ada orang-orang ini kita akan hukum atau gimana itu, gimana Kak caranya? Kak Tegar coba jawab. Misal ada orang yang mengalami disorientasi seksual. Rupiah. Kalau Kakak Tegar sebagai pemerintah nih, andai Halo, kan sebagai halo. presiden, gimana Kakak untuk mengatasi disorientasi seksual ini? Ya, kita harus Gimana Kak? membimbing orang tersebut, kita kasih bimbingan, pengarahan gitu. Jangan langsung dihukum. Oh, Ada jangan langsung dihukum, Kak ya. undang-undang. Oke, oke. Kasih Menurut, bimbingan lah. ya, ya, ya. Ini kita kembali ke narasumber yang satunya lagi. Boleh nggak Kak Anya tanya lagi nih Kak Anya? Iya boleh. Kan tadi udah ada yang namanya feminisme ya. Feminisme kan Kak ya. Feminisme Mm-mm. dan juga disorientasi seksual. Menurut Kak Anya sendiri nih, apakah di Indonesia ini layak sih untuk ada feminisme sama disorientasi seksual? Itu bagaimana Kak kalau misal di Indonesia itu banyak sekali seperti itu? Kalau untuk
Feminisme, ya saya sangat-sangat mendukungnya. Karena banyak sekali perempuan di Indonesia ini yang masih kesulitan untuk mendapat haknya. Masih kesulitan untuk eh, mendapat kebebasan untuk berpendapat, mencari pekerjaan gitu. Apalagi di Indonesia itu perempuan dan laki-laki itu secara tidak sadar itu seperti dibedakan gitu. Misalnya nih, kalau misalnya perempuan single dan laki-laki single gitu, bekerja gitu, masih ada kesempatan gitu. Tapi ketika perempuan sudah menikah gitu dan ingin bekerja itu kayaknya lebih diprioritaskan laki-laki yang sudah menikah daripada perempuan yang sudah menikah gitu. Karena Sangat-sangat benar. di mata perusahaan atau di mata orang-orang itu kalau perempuan sudah menikah dan ingin bekerja itu kesibukannya itu pasti sudah terbagi-bagi gitu. Fokusnya udah nggak bisa fokus ke satu titik lagi. Padahal perempuan itu bisa multi pokoknya bisa ngelakuin satu pekerjaan itu melakukan satu hal itu lebih dari satu gitu. Oh gitu, Gak cuman berarti satu aja gitu. sangat-sangat mendukung Masih ya bisa Kak untuk berkarir, feminisme. masih bisa juga menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik gitu. Dan juga misalnya ketika perempuan mendapatkan pelecehan seksual gitu, masih sulit mendapat keadilan gitu. Masih ada pertanyaan, itu salah kamu gunain baju apa? Kamu ngapain pergi malam-malam? Kamu ngapain gini gitu. Kalau misalnya perempuan itu kan mendapat perlakuan yang tidak enak itu pasti yang dipertanyakan itu bukan apa yang dia alami, tapi apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan hingga menimbulkan apa seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik ke diri dia gitu. Kalau untuk disorientasi Disorientasi seksual, seksual. Bagaimana menurut pandangan Kaknya? eh, jujur saya tuh lebih just you 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 do you. Oh, terserah dia Selama gitu itu Kak ya. selama itu bukan kerabat saya atau teman saya gitu. Saya juga tidak punya hak untuk menegur, untuk melarang gitu. Benar, Karena benar. saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau misalnya kerabat saya, yang pasti saya lakukan yang pertama merangkul dia, bertanya eh, kenapa dia bertanya apa yang menyebabkan dia seperti ini, mengajak dia untuk berkonsultasi ke psikolog dan Ya, benar. mengikuti kajian-kajian gitu. Tapi kalau misalnya itu bukan orang yang saya kenal, bukan orang yang dekat dengan saya ya, mereka you do you. Berarti terserah dia mau lakuin apa kan bukan hidup kita gitu kayak terserah dia mau ngapain aja. Oke, Iya, jadi benar. dalam topik ini kan kita ada feminisme itu sangat-sangat bagus nih, Kak host yang pertama. Gimana nih kesimpulannya feminisme? Apakah ada kesimpulan nih dari narasumber-narasumber tersebut? Kesimpulannya berarti kayak tentang isu feminisme dan disorientasi kan ya. Kan harus kalau feminisme kan kayak harus laki-laki sama perempuan itu harus sama gitu kan ya. Nah kalau disorientasi kan seperti kata Kak Yozi tadi kan kayak, menurut balik ke diri sendiri kan. Jadi kayak Ya, kita nggak bisa kita kalau kata undang-undang kan nggak boleh udah dikekang gitu ya kalau disorientasi kayak misal guys terus apa namanya guys terus gitu ya. Nah, terus nah kalau kayak gitu kan kayak kita kayak menjudge gitu kan. Nanti kan itu nanti kita ke balik ke diri sendiri kan kayak mungkin nanti orangnya yang kita judge itu ngeyel kalau dinasihatin gitu kan. Jadi ya udah kita balik ke diri sendiri aja. Pokoknya kita udah ingetin kok itu udah salah gitu. oke. Jadi Udah ini ya. kesimpulan dari disorientasi seksual ini yaitu bahwa kondisi ini tuh kan merupakan bagian dari proses pemandiri nih. Jadi kita itu tidak boleh melarang untuk mereka sebagaimana mereka maunya karena kita bukan siapa-siapa. Jadi itu hak mereka. Tetapi dalam pandangan Ya, Islam sendiri itu benar-benar. disorientasi seksual ini sangat menyimpang. Jadi tidak boleh dilakukan maupun dalam negara sendiri. Seperti itu, Kak. Ya, benar-benar. Udah sampai akhir nih podcast kita. Oh, ini udah Udah. sampai akhir nih. Buat narasumber-narasumber nih sangat-sangat bagus sekali Kak. Jawab-jawabannya ya sangat-sangat informatif sekali nih buat narasumber kita. Ya,
Ya, terutama kita, terutama Mas Ganteng ini, Mas Tegar ini. Ya. Apalagi jawabannya Kak Anya tadi sangat-sangat informatif sekali buat orang-orang yang mendukung gerakan perempuan seperti feminisme dan juga menolak untuk menyimpang hal-hal seperti disorientasi seksual tadi Kak. Ya, Sangat-sangat bagus dan informatif sekali. ya. Oh iya, buat Kak Yuzu nih, Kak Yuzu Terima juga kasih, sangat-sangat Mbak bagus Ola. nih dalam penjelasnya. Terima kasih juga Kak ya. Ya, terima kasih untuk Kak nomor kita hari ini. Terakhirnya Kak Tegar sama Kak Yuzu ya. Terima kasih. Ya, Mungkin ada kata-kata nggak Kak buat penutup podcast hari ini? Tegar. dari Mas Tegar apakah ada kata-kata? Nggak ada. Udah capek ya Mas ya. Udah capek Mas, seharian nggak istirahat. Ini tak sempat-sempatkan. ST. Terima kasih Kak Tegar. Meluangkan waktunya demi podcast hari ini ya. Iya. Iya, benar. Ya udah, sekian dari podcast kita hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Yosku.